Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah di dalam surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menganugerahkan kepada kami kehidupan dan keselamatan. Biarlah kuat kuasa-Mu mengajar membimbing kami untuk senantiasa setia dengan Engkau, sebagaimana firman-Mu malam ini menjadi pedoman dan dasar kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 5 Februari 2026. Sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 14 hingga ayat 17 dan pembimbing ayat 15. Demikian firman Tuhan. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman kita pada malam ini merupakan peralihan dari khotbah di bukit yang mengajak setiap pendengar, setiap orang yang bersama-sama mendengar pengajaran Yesus, bukan hanya mendengar, tetapi harus melakukannya melalui tindakan. Dan kisah ini berlaku dimulai dengan penyembuhan ibu mertua Petrus. Demam pada masa itu bukanlah sekedar penyakit ringan, tetapi dapat mengancam nyawa. Berbeda dengan kondisi kita sekarang. Yesus datang ke rumah, melihat kondisi perempuan itu, lalu menjamah tangannya. Sentuhan itu sangat bermakna. Dan dalam budaya dan pemahaman keagamaan Yahudi, penyakit sering dikaitkan dengan kenajisan atau hukuman. Namun Yesus tidak menjaga jarak. Ia menjamah, dan melalui sentuhan itu kuasa pemulihan mengalir. Demam itu lenyap seketika, menandakan kesembuhan yang total dan otoritatif, bukan bertahap atau sementara. Respon ibu mertua Petrus juga sangat teologis. Setelah sembuh, ia segera bangun dan melayani Yesus. Dia tidak mau terlena atau terjebak dengan penyakit sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemulihan dari Yesus tidak berhenti pada kesembuhan fisik, tetapi menghasilkan pemulihan tujuan hidup. Orang yang dipulihkan dipanggil untuk melayani. Pelayanan di sini bukan hanya sekedar melayani atau bukan beban, melainkan respon alami dari hati yang telah disentuh oleh kasih dan kuasa Allah. Kesembuhan melahirkan relasi dan ketaatan, bukan sekedar rasa syukur fasik. Ayat-ayat berikutnya memperluas gambaran ini. Ketika hari sudah malam, banyak orang membawa kepada Yesus mereka yang kerasukan setan dan yang sakit. Waktu malam menandakan bahwa orang-orang itu menunggu hingga larangan Sabat berakhir, menunjukkan betapa besar kerinduan mereka akan kesembuhan dan pemulihan. Yesus menyembuhkan semuanya tanpa pengecualian. Ia mengusir roh-roh jahat hanya dengan firman, menegaskan bahwa otoritasnya tidak hanya atas penyakit fisik, tetapi juga atas kuasa gelap dan roh dunia roh. Tidak ada perlawanan yang mampu bertahan di hadapan otoritas Mesias. Puncak teologis terletak pada ayat 17, ketika Matius mengaitkan semua tindakan Yesus dengan perbuatan
atau nubuat Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kutipan ini tidak sekedar menjelaskan bahwa Yesus peduli pada orang sakit, tetapi menyingkap kebenaran penderitaannya. Yesus tidak hanya menyembuhkan dari luar, tetapi memikul penderitaan manusia ke dalam dunia sendiri. Kesembuhan yang berikan berakan pada solidaritasnya dengan manusia yang jatuh. Ia mengambil alih beban manusia agar manusia memperoleh kesembuhan, keutuhan, dan pemulihan. Karena itu saudara-saudara, perikop ini menantang cara pandang yang memisahkan iman dari kehidupan nyata. Yesus tidak menawarkan spiritualitas yang jauh dari realitas penderitaan. Kerajaan Allah hadir di dapur rumah Petrus. Di malam hari ketika orang-orang sakit berbondong-bondong datang, dan di tubuh-tubuh yang lemah serta terikat. Kuasa Mesias bekerja di ruang paling biasa dan paling gelap dalam hidup manusia. Karena itu Matius ini mengajak kita untuk melihat Yesus bukan hanya sebagai penyembuh yang memberi berkat, tetapi sebagai Mesias yang memikul beban. Mengikuti Yesus berarti membuka diri untuk dipulihkan secara utuh dan pada saat yang sama bersedia hidup dalam pola yang sama, hadir bagi yang lemah, menanggung beban sesama, dan melayani sebagai respon atas karunia dunia, karunia-karunia yang kita terima. Perikop ini menegaskan bahwa kuasa kerajaan Allah selalu berjalan seiring dengan belas kasihan dan pengorbanan bagi sesama, bagi umat manusia. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, sebab Engkau datang menyembuhkan luka-luka kami, memberikan kami pemulihan, memberikan kami makna kehidupan, dan menganugerahkan kami cinta kasih yang begitu besar. Biarlah melalui roh-Mu kami menjadi orang-orang yang dapat memulihkan orang lain, memberikan sukacita dan berkat bagi setiap orang. Firman-Mu menjadi inspirasi kehidupan kami, agar kehidupan kami menjadi sumber berkat bagi semua orang. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.